Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, untuk edisi tanggal 10 Februari tahun 2025. Ya, karena ini hari Senin, kita mulai dengan weekly. Hari ini nih, opennya nih di atas daripada open minggu lalu. Ya artinya market masih mengejar high dari minggu yang lalu yang merupakan all time high di 2886 any, koma sekian maksud saya. Nah, ini udah deket banget sih karena sekarang kan harganya juga sudah tinggi. Bisa jadi ini market dulu baru koreksi. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Padahal biasanya kalau seperti ini kan ya, kalau normal dia akan tarik usur dulu, kemudian target. Ya, normalnya berarti hari Senin Selasa itu koreksi, Rabu peralihan, Kamis Jumat capai target. Tapi kan market nggak letterlock seperti itu ya, nggak seimbang itu. Artinya ya ini teori keseimbangan memang. Artinya bisa jadi nggak seperti itu. Nah itu kondisi idealnya. Bisa jadi ada koreksi untuk kemudian naik lagi. Nah kita perkecil time frame ya ke 1 hari. Untuk hari Senin ini open juga di atas open sebelumnya, maka kejaran dia adalah target up, yaitu di 2886, sekian. Ini all time high-nya itu hari Jumat lalu ya. Tapi perlu diingat, Jumat lalu setelah all time high dia juga tarik mundur, menyisakan ini upper shadow yang besar. Saya zoom ya. Menciptakan upper shadow yang panjang gitu maksud saya. Panjang dia turun. Artinya ini tekanan di sini tuh, tekanan seller di sini kuat sehingga membuat harga turun. Ada supply yang cukup besar di sini. Kalau secara harian supply-nya kan di sini ya. Nah, ini ada di zona supply nih sekarang. Secara harian nih supply-nya di situ. Kalau dia berhasil nih lewati supply berarti tembus all time high kemudian close di atas all time high. Wah, itu kuat banget naiknya. Hanya saja kan berapa kali close-nya tetap di bawah ya. Ya maklum lah, secara stokastik juga sudah sangat overbook. Ya kita juga nggak bisa letterlux di overbook berarti mau turun. Lah ini overbook lama naik terus. Nih. Dari sini ya berarti ya. Nah dari sini nih udah overbook nih. Naik terus, nggak ada turunnya. Turunnya tipis sehari. Tipis. Nah, artinya apa? Ini bullish kuat. Hati-hati ya. Ini bullish kuat. Jangan berpikir setiap koreksi itu bakalan lanjut. Belum ada tanda-tanda ke situ. Kita perpendek lagi nih untuk 4 jam. Kita cari batas-batas di 4 jam. Jadi untuk di 4 jam kemungkinan nih saya buatkan dulu. Nah, di sini ini ada semacam base. Kita gunakan ini sebagai support. Oke. Ini supportnya. Kemudian berikutnya di sini nih. Nah, jendrek di sini ya. Artinya ini angka penting. Nah, kemungkinan di sini. Kalau turun lagi ya berarti ya 800 gitu. Tapi kita lihat ini dulu. Kalau kita ngomong 800 di sini. Di sini ya. Bahkan turun lagi di sini. 77, tapi sementara masih jauh ya. Dan selama dia nggak turun lebih rendah dari 42, nggak 42 sih, ujungnya sini tepatnya 34, itu berarti belum ada struktur ya, belum ada break off struktur. Nah kira-kira seperti itu. Apalagi kalau lebih rendah dari ini ya berarti memang sudah balik ke downtrend. Tapi nggak seperti itu di 4 jam ini ya. Ini sudah netral dan siap-siap naik lagi sepertinya. Yang 4 jam pertama masih di area positif. Seharusnya kan sesi Asia ini lanjutin sesi Amerika ya. Turun berarti. Tapi ini kok naik? Iya, karena ini hari Senin. Ada 2 hari yang mungkin mengganggu gitu. Terutama ya dari retorika Trump. Hari ini tidak ada rilis data ekonomi, tapi retorika dari Trump itu membuat orang takut dan menyelamatkan aset mereka dalam bentuk emas. Gila aja itu.
katanya mau mendamaikan ini mana Palestina sama Israel. Kita sih nggak perlu damai sama Israel. Israel harus pergi karena itu kan punya Palestina. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada yang bilang, oh Pak, Israel itu tanahnya Israel itu dulu dulu zaman nabi-nabi. Nah, macam-macam kan alasannya, akhirnya perang. Ya ibaratnya kamu udah punya rumah di situ terus kemudian diusir kan, ya nggak mau ya. Nah kayak gitu terus akhirnya Trump malah pengen ini nguasai Gaza ini. Aduh, akhirnya orang kan khawatir. Wah, ini bisa perang gede nih karena banyak negara nggak setuju nih, banyak yang pengen belain Palestina nih. Nah, akibatnya kekuatan naik dari emas itu nambah gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian di 1 jam, nah ini di 1 jam mulai ada upper itu panjang. Bisa jadi dia koreksi dulu, seharusnya koreksi dulu nih. Ya sesi Asia mungkin masih main bawah, Eropa mungkin masih main bawah, sesi Amerikanya mungkin yang naik. Hanya saja kalau ngikutin ini time frame tadi ya, dari 1 minggu seharusnya Senin ini turun, kemudian dari harian justru seharusnya naik, tapi low-nya udah deket banget gitu, low-nya deket banget. Bisa jadi gampang lah nembusin bawahnya gitu kan, walaupun dia mungkin nggak naik. Low-nya kan deket nih, gampang dia nyenggol low-nya dulu baru nyenggol atas. Kalau itu terjadi berarti kekuatan naiknya masih sangat kuat. Kemudian di 4 jam kita lihat batas-batasnya sudah kita buat di 1 jam. Nah kondisinya seperti ini, sepertinya bisa saja dia ke 42. Kalau ada angka 42 langsung cek ya stokastiknya atau RSI-nya, terserah Anda pakai indikator mana. Apakah dia oversold? Nah kalau dia oversold di 1 jam, cek juga ke 15 menit. Kalau dia juga oversold nih, udah deh. Kalau 15 menit malah bahkan di sini nggak usah jauh-jauh ya, di 60, tapi kayaknya terlalu dekat. Terlalu dekat, nggak usah jauh-jauh sih, tapi terlalu dekat. Mungkin di area ini nih. Nah nih di 15 menit mungkin areanya malah lebih dekat nih. Di 52 kalau SMA, kok SMA? Udah lulus enggak. Maksudnya kalau ini stokastiknya sudah oversold, kemudian di 1 jam juga oversold, ini kan belum ya. Mungkin Anda bisa siap-siap buy di situ. Karena jangka panjangnya ini kan masih naik ya. Jangka panjangnya itu kan masih bullish kuat gitu loh. Lebih bijak Anda ngikutin tren. Ya enak kan ngikutin tren. Seneng bareng gitu. Kontra tren boleh aja. Modal Anda cukup nggak? Kalaupun cukup pun saya lebih cenderung kalau kontra tren itu nggak usah disimpan panjang-panjang. Profit lepas gitu. Jadi kalau ketinggalan nggak kejauhan. Baik ikut tren maupun kontra tren, memang sebaiknya Anda gunakan batas atas dan batas bawah gitu loh. Ada zona di mana Anda harus melakukan money management gitu. Ya bisa jadi kan Anda cut gitu. Kalau Anda nggak bisa top up lagi, mungkin udah cut aja segini daripada lebih rugi lebih lanjut gitu. Toh aku masih ada modal, nanti bisa trading. Kalau dibiarin ternyata lanjut, modalku habis, aku nggak bisa trading. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang karena modalnya lebih gede, buy. Ternyata turun, biarin. Nah, nanti tak tunggu nih. Kalau stokastiknya sudah oversold lagi, tak buy lagi. Duitku masih ada. Nah, itu bisa layering ya atau average. Atau nih modalnya kecil tapi nggak mau cut. Ya sudah, aku stop dulu. Stop. Jadi misalnya nih Anda mulai buy di angka ini 53, ternyata turun. Panjang gitu. Sampai 45 mungkin. Atau langsung di sini aja ya, batas ini ya. Sampai 42, stop. Panjang ya, lebih dari satu ini, sorry. Lebih dari $10 ya. Kali 100 kan lumayan itu. Baru stop. Setelah itu biarin. Kena ini dong Pak, overnight biarin. Sampai di sini. Loh, kok oversold semua? Kok kayak mau naik? Dibiarin dulu. Loh, iya bener nih naik, telat. Tapi nggak apa-apa, kan masih untung nih selnya. Buang selnya. Equity masih cukup. Memang nggak nambah di equity ya, tapi New Balance kan cukup ya. Nah, equity kan New Balance kurangi floating. Ketika floating ini naik kan floatingnya berkurang, floating negatifnya berkurang. Artinya
equity juga nambah. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sekalian pelajaran ini ya, money management ya. Iya kan? Untuk naiknya, kalau dari 4 jam ke sini dulu ya, mampir di sini dulu. Tadi sudah sempat mampir ke 77, setelah itu ke 86 sebagai all time high. Kalau dilewati nih, ini supply ya, ini zona supply harian tadi. Kalau bisa dilewati berarti ke 2900, yaitu kan angka-angka bulat ya, itu biasanya menjadi psikologi level. Kalau tembus lagi Pak, the sky is limit. Artinya masih bisa naik, nggak tahu kemana. Belum bisa saya ukur sekarang ya. Kita lihat dulu naiknya itu kayak apa. Tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat, kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.